semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Kusuma Ardiansyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit. Semoga aja cukup ya, karena di sini waktunya minimal kurang lebih 10 menit. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang manajemen jaringan komputer. Jadi di sini saya dikasih sebuah tugas yang dimana di sini ada notasinya. Jadi di sini pertama-tama ialah di sini uh, X adalah angka pada digit 9 pada NPI atau NPM ya, atau nomor induk mahasiswa ya, NIM. Y adalah digit ke 10 ya. Jadi di sini totalnya ada 10 digit, yang dimana 9 ke 10 ini adalah X dan Y. Dan di sini berhubung saya terakhirnya itu dua digit terakhir 9 dan 10 nya itu 3 dan 7 ya, saya 37. Jadi di sini ialah X adalah 3 dan Y adalah 7. Kemudian pengerjaan video ya, sekarang saya lagi recording menggunakan OBS of course, atau ya yang lainnya. Ini cuma notasi ya, minimal 10 menit bla 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 yata yata. Oke. Jadi di sini kita preview dulu ya soalnya. Di sini ialah ada dua soal di sini ya. Yang pertama ialah arsitektur jaringan, dan yang kedua ialah soal subnetting. Kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi di sini kita disuruh menjelaskan fungsi setiap layer ya pada arsitektur jaringan OSI. Kemudian yang kedua ialah perbedaannya antara OSI dan TCP/IP. Kemudian yang ketiga ini jika diharuskan ya memilih antara OSI dan TCP/IP, mana yang kalian pilih ya. Kemudian disuruh menjelaskannya. Kemudian untuk yang soal subnetting di sini ya, Anda diberi alamat IP jaringan IP ya, 192.168x/YX024, kemudian berapa jumlah network host serta range IP-nya ya untuk host. Kemudian sama lagi dikasih soal berupa IP 172.16.0016. Jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet subnet per 16 harus diubah menjadi subnet apa, jadi dikonversi ya. Kemudian yang ketiga ini Anda memiliki alamat jaringan 172.16.EG024, tentukan network address dan broker untuk subnet tersebut. Oke. Kemudian yang keempat alamat IP 192.168.20.02x, berapa jumlah host yang tersedia per subnet. Oke. Jadi ada total 7 soal ya. Di sini kalian bisa lihat arsitektur dan subnetting. Oke. Tanpa panjang lebar, langsung saja saya sudah mempunyai jawabannya dan penjelasan sedikit tentang ini kedua tipe soal ini. Jadi oke, yang pertama di sini saya coba style ini ya, pakai penjelasannya pakai PowerPoint juga ya. Jadi di sini untuk yang soal pertama ya, jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Nah, di sini arsitektur jaringan OSI layer atau layer pada OSI ini ada 7 layer. Jadi yang pertama itu application layer, kemudian presentation layer, session layer, transport, network, data link, physical layer ya. Oke, jadi di sini fungsi dari aplikasi layer ya, fungsinya ialah berinteraksi langsung dengan penggunaan atau aplikasi. Contohnya bisa kalian temukan di peramban web atau klien email seperti Chrome atau Outlook. Dan di sini application layer juga menyediakan layanan seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Kemudian untuk presentation layer, di sini fungsinya ialah menerjemahkan data ke dalam format yang dapat dimengerti oleh lapisan aplikasi. Presentation layer sendiri menangani enkripsi, kompresi, dan performatan data. Kemudian
mengkonversi antara berbagai jenis data seperti teks, gambar atau video ya. Kemudian ialah session layer, fungsinya ialah membuat, mengelola atau mengakhiri sesi komunikasi antar perangkat. Contohnya kalian bisa temukan di masuk ke situs web dan menjaga sesi Anda tetap aktif. Ya biasanya kalau di Untak itu ya ada biasanya kalau kalian AFK 5 menit atau kurang dari itu maka akan ada notice ya, notice kalian masih ini mau extend period atau enggak, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian transport layer, di sini fungsinya memastikan pengiriman data yang andal dengan pengecekan kesalahan dan kontrol aliran. Transport layer juga membagi pesan besar menjadi paket-paket yang lebih kecil. Protokolnya ialah TCP dan UDP. Kemudian network layer, fungsinya ialah menangani perutannya atau routing dan pengalamatan atau addressing antar perangkat di jaringan yang berbeda. Kemudian network layer sendiri menentukan jalur terbaik untuk data menggunakan protokol IP atau internet protokol ya, dan menggunakan perangkat router ya, biasanya modem router atau ini ya wifi kalian ya. Kemudian data link layer, fungsinya di sini berhubungan dengan komunikasi antar perangkat yang terhubung secara langsung dalam jaringan yang sama. Data link layer sendiri menambahkan alamat MAC ke frame, membagi data ke dalam frame dan memastikan transmisi bebas dari kesalahan. Data link layer menggunakan perangkat bridge atau saklar ya, atau switch dan bridge. Kemudian yang terakhir ialah physical layer, fungsinya mengirimkan bit-bit mentah melalui media fisik, contohnya kabel, thread dan nirkabel ya, serat dan nirkabel. Membuat data binary menjadi sinyal dan perangkatnya menggunakan kabel Ethernet, kartu jaringan atau hub ya. Jadi di sini urutannya itu bukan dari atas bawah ke atas ya, dari physical layer, data link, network, transport, namun dari ini ya, aplikasi, presentation, session, transport, network, data link, physical layer ya. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat seperti ini, application, presentasi, session, layer, network, data link, physical ya. Tapi dari bawah ya, physical, data link, network, transport, session, presentasi, habis itu application layer. Jadi urutannya itu bukan dari atas ke bawah, namun bawah ke atas. Kurang lebihnya seperti itu untuk OSI model. Kemudian yang kedua ialah jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Jadi saya di sini highlight saja ya perbedaannya. Jadi di sini ialah singkatannya ya, OSI Open System Interconnection, dan TCP/IP Transmission Control Protocol atau /Internet Protocol ya. Nah, di sini ada 7 ya, sudah disebutkan yang nomor 1 tadi, 7 layer. Kemudian TCP/IP mempunyai 4 layer, physical layer, network, transport layer, dan aplikasi layer. Kemudian untuk penggunaan di sini OSI model ini sangat rendah ya untuk penggunaannya daripada yang TCP/IP model common use atau mostly use, kebanyakan yang banyak yang pakai di dunia networking ya. Kemudian untuk approach di sini vertically approach, kemudian TCP/IP horizontal approach. Di sini saya melihatnya enggak sekilas saja ya, hampir sama. Kemudian untuk pengiriman paket digaransikan ya, garansi di OSI model, sedangkan di TCP/IP model tidak ini ya, nggak bisa memastikan ya, not guarantee.
di TCP/IP model. Kemudian untuk replacement atau alat-alat dan pengubahan sangat mudah ya di model OSA. Kemudian untuk TCP/IP sangat kurang mudah atau sangat kompleks ya, sangat kompleks, bukan berarti susah, namun kompleks. Kemudian reliability, di sini OSI model ini kurang reliable daripada TCP/IP, karena ya alasan ini tadi ya, mostly use, karena itu mungkin jadi lebih reliable daripada OSI model. Kemudian contoh protokolnya, jadi OSI model ini tidak terikat pada spesifik protokol ya, namun bisa dijalan di HTTP, HTTP saja, atau SSL, atau TCP, atau IP, atau Ethernet ya. Kemudian TCP/IP ini terikat ya, jadi ini berhubungan satu sama lain, dan itu sebuah keharusan ya. Kalau saya baca di sini protokolnya HTTP, FTP, TCP, UDP, IP, dan Ethernet. Kemudian untuk mengatasi error ya atau masalah, jadi di sini error handlingnya OSI model built into sudah terintegrasi ya, terintegrasi dengan data link dan transport layer. Kemudian TCP/IP-nya hanya built into atau build ke protokol like TCP ya. Untuk connection orientation, jadi keduanya ini oriented ya, connection oriented, TCP dan UDP-nya jadi ke cover ke transport layer, sedangkan TCP/IP ini seperti apa ya, nggak ke cover ke TCP atau UDP-nya ke transport layer-nya ya, jadi ini satu-satu ya. Kemudian yang pertanyaan terakhir, yang pertama itu, jika diharuskan memilih OSI dan TCP, model mana yang kalian pilih? Nah, di sini dari perbedaan ini tadi, saya cukup lebih ke TCP/IP ya daripada OSI. Jadi di sini dari implementasi real world atau dunia nyata, TCP/IP banyak digunakan oleh kalangan internet dan HP semua jaringan saat ini ya. Kemudian untuk kesederhanaan atau simplicity ya, memiliki lebih sedikit lapisan. Nah, jadi empat lapisan ini tadi ya, physical, network, transport, dan aplikasi, sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan dan memecahkan masalah. Kemudian untuk keandalan yang telah terbukti, jadi di sini TCP/IP telah digunakan sejak tahun 70-an ya, 1970, dan membentuk fondasi jaringan modern. Kemudian untuk efisiensi, protokol TCP/IP seperti TCP/IP, UDP, dan HTTP merupakan standar dalam lingkungan jaringan yang sebenarnya. Namun bukan berarti OSI ini memiliki kekurangan sendiri ya daripada TCP/IP. OSI masih bisa digunakan untuk ini, gunanya untuk pembelajaran dan pemahaman teoris. Jadi model ini cukup membantu ya untuk mengelompokkan fungsi dan melihat di mana protokol yang cocok. Jadi itu tadi yang ketiga soal mengenai arsitektur jaringan. Kemudian untuk soal subnetting ya, untuk subnetting, jadi balik lagi itu disuruh 10 digit dari NBI atau NIM atau apalah tadi itu, nomor Indo saya ya. Jadi di sini diberikan alamat jaringan 192.168.YX024. Jadi di sini disuruh berapa jumlah network host serta rentang IP itu host. Jadi di sini kebetulan yang X-nya ini 3 dan Y-nya ini 7. Jadi saya mendapatkan tugas seperti ini. IP-nya, bentar saya besarkan dulu. Nah,
Di sini saya memberi ini ya, notasi ya. Jadi CDR per 24, jadi ini berarti 24 bit pertama dari alamat IP 32 bit digunakan untuk jaringan, jadi hanya 8 bit yang tersisa untuk alamat kos. Simpel saja, 32 kurangi 24 ya. Jadi sisanya 8. Nah, di sini saya menyertakan oktet 1, 2, 3, 4 dari IP-nya ini. Jadi host per subnet ialah ini ya, host bitnya itu tadi 24 bit pertama ini ya, dari 34 bit, jadi kita subtract saja, kita kurangi, jadinya 8 bit. Kemudian untuk address maksimum ya, alamat maksimum di sini menggunakan rumus 2 pangkat ya, 2 pangkat n, kemudian n-nya sendiri ini 8 ya, jadi 256. Kita kurangi 2 untuk alamat jaringan dan broadcast, jadinya menyisakan 254 IP host yang valid. Kemudian network address-nya kita dapat seperti ini ya, 192 bentar 192.168.730. Kemudian untuk broadcast address-nya ialah 192.168.73.255. IP host yang dapat digunakan ialah dari rentang 1 hingga 254. Jadi 192.168.731 sampai 73254. Jadi kesimpulannya berapa jumlah network? Ada 1 host rentang, hostnya ada 254 ya, hostnya ada 254 serta rentang IP range-nya ya, IP range-nya ialah 1 sampai 254. Kemudian untuk soal selanjutnya 172.16.00.16. Oke. Jika dibutuhkan 9x1 subnet per 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Oke. Langkah-langkahnya ialah ini pertama tadi 172.16.31. Ini ya x1 ya, x-nya saya itu 3. Kemudian langkah selanjutnya CDR 16 bit pertama ialah bagian dari jaringan, kemudian sisanya 16 bit untuk host. Oke, kita akan meminjam bit host ya untuk membuat subnet. Jadi rumus subnetnya ialah 2 square root atau 2 pangkat n lebih besar sama dengan jumlah subnet yang diperlukan. Nah, di sini n-nya kebetulan 5. Jadi kita pinjam 5 bit ya dari bagian host, sama dengan 32 ya. Kemudian untuk subnet mas baru ya, jadi ini yang pertama kan 16, kita harus dirubah menjadi yang baru ya. Kemudian yang asli ialah 16, kemudian tambahkan bit yang dipinjam ya, 16 plus 5 ya. Kita mencoba saja ini 5 dan 32 karena cukup dekat ya dari 31 ya. 2 pangkat 5 32, kita di sini 31 subnet. Jadi akar mana yang paling dekat ya. Kalau 5 32 kebetulan cukup dekat sekali sama 31, jadi saya menggunakan 5 saja ya. Kemudian tambahkan bit yang dipinjam 16 plus 5 karena ini tadi pinjam 5 dari bagian host sama dengan ininya 21. Jadi subnetnya ke 21. 2 pangkat 5 sama dengan 321 ini. Jadi setiap subnet memiliki 2 akar. Nah, di sini rumusnya 32 kurangi 21. Jadi menghasilkan 2048 alamat IP atau 2046 host yang dapat digunakan karena alasan ini tadi ya. Alasan ini tadi untuk alamat jaringan dan broadcast ya. Jadi kita mengubahnya dari 16 ke 21. Jadi jawabannya ialah 21 ya. Di sini kita harus mengubahnya dari subnet 16 menjadi subnet ke 21 sehingga bisa memberi setidaknya 31 subnet gitu.
Kemudian ini tadi ya, Anda memiliki alamat jaringan 172.16 EYX ya, EYX jadinya itu 73 ya. Ini tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Langkah ini kurang lebih sama ya, yang seperti nomor ini ya, yang ini bla bla bla. Jadi alamat jaringan saya ini CDR nya 24 ya. Jadi bit 24 bit pertama itu jaringan ya atau network, 8 bit kemudian 8 bit selanjutnya itu host, subnet adalah subnet kelas C standar ya. Dari ini ya CDR nya, jadi ini tipenya itu kelas C standar. Kemudian network address nya ini ya 0, kemudian broadcast address nya ini, kemudian host range nya 16731 sampai 254, hampir sama seperti yang ini ya langkah-langkahnya ya. Hampir sama kurang lebih. Yang ini network diminta kurang lebih sama, cuma beda IP saja. Kemudian untuk yang terakhir ya, alamat IP 192.168.20.2x, berapakah jumlah host yang tersedia per subnet. Jadi kita disuruh menyarikan subnetnya ya. Di sini X-nya tadi ya 3 ya, 192.168.20.23, subnetnya 23, CDR 23, jadi 32 ya, 32 bit kurangi 23 sama dengan 9 bit untuk alamat host. Kemudian host bitnya 9 kita rubah menjadi ini ya rumusnya 2 pangkat 9 sama dengan 512 ya IP nya, kurangi 2, alasannya yang tadi untuk ini ya alamat jaringan dan broadcast ya. Jadi totalnya 510. Di sini subnetnya ialah 23 adalah kombinasi supernet dari dua subnet. Nah, jadi di sini mendapatkan 192.20.0 dengan 24 subnet dan 192.168.210 dengan subnet 24. Jadi karena itu total rentang IP berkisar dari 192.168.20 hingga 191.25. Jadi jangkauan host yang dapat digunakan ialah sekitaran ini ya, 21 hingga 21254 dengan alamat jaringan seperti ini dan alamat broadcastingnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya dari soal subnetting ini ya, soal subnetting ini ya.